Modal utama tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia adalah menjalin keutuhan di antara warga negaranya. Keutuhan ini tidak akan terwujud jika mereka tidak memiliki rasa bangga terhadap bangsanya sendiri. Untuk menciptakan rasa bangga ini, seseorang harus memahami keunggulan yang dimiliki oleh bangsanya terlebih dahulu. Keunggulan bangsa Indonesia antara lain, yang pertama adalah jumlah dan potensi penduduknya yang besar. Indonesia menempati peringkat 4 dunia negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Bonus demografi ini memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk lebih unggul dari bangsa lain. Yang kedua adalah toleransi antar masyarakat. Indonesia terdiri dari banyak pulau sehingga Indonesia terdapat banyak suku, budaya, dan agama. Di antara ragam suku budaya dan agama ini, bangsa Indonesia bisa hidup berdampingan dan saling menghormati. Yang ketiga adalah bangsa Indonesia adalah bangsa yang kreatif. Setiap tahun selalu ada makanan baru khas Indonesia yang muncul seperti sate taichan dan es kepal Milo. Selain itu, semakin maju di era digital ini, banyak konten-konten kreatif karya anak bangsa. Dan bangsa Indonesia memiliki 1001 cara untuk memviralkan sesuatu. Nah, di balik keunggulan itu, bangsa Indonesia tentunya juga memiliki kekurangan yang harus diperbaiki agar bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Yang pertama adalah masih belum meratanya pendidikan untuk anak-anak bangsa Indonesia. Padahal Indonesia mendapat bonus demografi yang mana akan sangat menguntungkan apabila dimaksimalkan potensialnya. Yang kedua adalah masyarakat Indonesia kurang disiplin. Misalnya mengantri sesuatu, masih banyak yang tidak sabar dan menyerobot antrian. Yang ketiga adalah karena era digital yang semakin berkembang di Indonesia, bangsa Indonesia mudah sekali termakan hoak dan mudah sekali menghakimi sesuatu yang sedang viral. Sehingga Indonesia dinobatkan menjadi salah satu netizen yang paling tidak sopan berdasarkan polling Microsoft. Dari kelebihan dan kekurangan itu, Indonesia seringkali mendapatkan masalah antara lain dengan banyaknya penduduk Indonesia hingga kini masih terjadi ketimpangan sosial dan ketimpangan pendidikan. Yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Selain itu juga karena ketidakdisiplinan bangsa Indonesia sering terjadi bentrok antar dua kelompok hanya karena masalah sepele. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia yang baik harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar antar masyarakat hidup dengan damai dan tentram. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut ini merupakan tokoh-tokoh inspiratif yang berdasarkan nilai-nilai bela negara. Yang pertama adalah Adi Utarini. Adi Utarini merupakan seorang pengajar dan peneliti berkebangsaan Indonesia. Ia merupakan peneliti dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM. Adi Utarini membuat penelitian untuk membasmi demam berdarah dengue di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Selain berprofesi sebagai peneliti dan pengajar, ia juga mengemban beberapa amanah antara lain sebagai anggota Dewan Riset Nasional, Ketua Kompartemen Mutu di Organisasi Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, dan editor utama The Journal of Hospital Accreditation yang diterbitkan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit Indonesia bekerjasama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan UGM. Dengan adanya penelitian Adi Utarini ini dapat membantu warga Indonesia, khususnya warga Jogja yang menjadi kota yang memiliki tingkat penularan dengue yang tinggi. Sehingga Adi Utarini ini sosok yang peduli terhadap orang sekitarnya. Kontribusi Adi Utarini ini mencerminkan sila ketiga, yaitu menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan serta membantu warga yang berkesusahan. Adi Utarini rela berkorban menghabiskan tenaga, waktu, dan pikirannya untuk memecahkan masalah demam berdarah yang sedang merajalela di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Selain rutinitas Adi Utarini sebagai peneliti, ia juga memiliki hobi bersepeda dan bermain piano. Tokoh inspiratif yang kedua adalah Septi Penny Wulandara. Septi mendirikan sekolah yang bernama School of Life Lebah Putih, khusus untuk tingkat SD dan beroperasi sejak tahun 2012. Sekolah ini menitik beratkan pada kemampuan anak. Hal ini membuktikan bahwa Bu Septi ini peduli terhadap pendidikan dan kompetensi anak sebagai penerus bangsa. Hal ini, Bu Septi ini sosok yang mau berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya melalui pendidikan bagi anak dan mendirikan ibu profesional. Institut Ibu Profesional dibentuk untuk menjadi laboratorium pencetak para ibu pilar keluarga yang tangguh. Ibu Septi mendirikan School of Life dan Ibu Profesional, yang berarti Ibu Septi suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Hal ini sesuai dengan Pancasila sila kelima.
Berangkat dari pengalaman merasakan betapa beratnya tugas dan tanggung jawab seorang ibu, Ibu Septi pun memutuskan untuk membantu kaum perempuan dalam menjalankan tugas-tugas mereka sebagai ibu rumah tangga. Upaya yang dilakukannya terbilang unik. Septi memilih memberikan sumbangsinya di bidang pendidikan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Di sela-sela kegiatannya mengurusi rumah tangga, dia menyempatkan diri untuk mengajar kaum perempuan, baik ibu rumah tangga maupun remaja putri yang akan memasuki gerbang perkawinan secara online. Ibu Septi ini memiliki empati kepada para ibu dan calon ibu di Indonesia dengan membagikan pengalamannya sebagai ibu. Karena menurut Septi, ketika seorang ibu mendidik anak-anaknya, maka pada dasarnya ibu tersebut tengah mendidik satu generasi. Sikap empati inilah yang menjadi salah satu ciri orang yang memiliki kecerdasan emosional. Tokoh inspiratif yang ketiga adalah Apriani Rahayu. Apriani Rahayu merupakan atlet badminton Indonesia yang memiliki segudang prestasi, terutama prestasinya di Olimpiade Tokyo 2020 yang berhasil mendapatkan medali emas. Hal ini membuktikan bahwa Apriani turut serta menjaga nama baik Indonesia di kancah internasional. Apriani Rahayu sudah menggeluti dunia olahraga badminton dari umur 9 tahun. Selama ini, dia berhasil mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional melalui prestasinya. Prestasinya tersebut tidak serta-merta mudah didapatkan, namun juga melalui latihan yang sungguh-sungguh setiap hari. Pada setiap pertandingan, Apriani selalu berdoa ketika memulai dan menyelesaikan pertandingan. Hal ini menggambarkan bahwa Apriani telah mengamalkan Pancasila sila ke-1, yaitu selalu melibatkan Tuhan di setiap pertandingan yang dia ikuti. Dari umur 9 tahun, Apriani sudah terjun di dunia olahraga badminton. Pastinya dia mengorbankan banyak waktu dan tenaganya sehingga mendapatkan prestasi yang gemilang di kancah internasional dan berhasil mengharumkan nama Indonesia. Sebagai atlet, tentulah Apriani melatih kekuatan tubuhnya untuk mempersiapkan pertandingan-pertandingan yang akan dihadapi